Halo pecinta Persib Bandung, jangan lupa tekan tombol subscribe dan mari kita mulai berita terbaru hari ini. Mengelabui Andre Tani dan membuat Persib Bandung kembali memperoleh keunggulan dari sepakan titik putih yang sangat luar biasa. Kekecewaan Bobotoh terbayar tuntas setelah Persib menang 2-1 atas Persija. Persib Bandung berhasil memenangkan duel big match setelah meraih kemenangan atas Persija dengan skor 2-1 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung, Sabtu, tanggal 9 Maret tahun 2024. Dua gol kemenangan Persib dicatatkan oleh David Da Silva pada menit ke-24 dan penalti menit ke-69. Sedangkan Persija mampu memperkecil selisih gol melalui Maciej Gajos pada menit ke-28. Tambahan 3 poin ini membuat Persib tetap bertahan di peringkat kedua dengan koleksi 51 poin. Sementara Persija tetap di peringkat 10 dengan total 35 poin. Setelah laga pertama berakhir dengan skor imbang 1-1, menit ke-56 babak kedua rotasi pertama dilakukan pelatih Persib, Bojan Hodak, dengan memasukkan Beckham Putra untuk gantikan Rian Kurnia. Menit ke-60, kartu ketiga diberikan wasit bagi pemain Persib, Mark Klok yang dianggap melakukan pelanggaran kepada Rio Matsumura. Menit ke-61, kartu keempat diberikan wasit kepada gelandang muda Persija, Syahrian Abimanyu yang melakukan tackle keras kepada Deddy Kusnandar. Menit ke-67, para pemain Persib bersorak, setelah wasit Chandra menunjuk titik putih tanda penalti, karena pelanggaran handball yang dilakukan Rizky Ridho di kotak terlarang. Akibatnya Rizky Ridho pun mendapatkan kartu kuning. Menit ke-69, David Da Silva sukses menunaikan tugasnya mengeksekusi penalti dan membawa Persib kembali unggul 2-1. Menit ke-72, rotasi dua pemain sekaligus untuk mengejar ketertinggalannya. Raihan Hanan dan Doni Tri Pamungkas dimasukkan untuk menggantikan Hanif Syahbandi dan Syahrian Abimanyu. Menit ke-81, Persib kembali melakukan rotasi, Ezra Walian dan Edo Febriansah masuk menggantikan Stefano Beltrame dan Ciro Alvis. Menit ke-82, rotasi pun dilakukan Persija Jakarta dengan memasukkan Riko Simajuntak dan Aji Kusuma, untuk gantikan Oliver Bias dan Rio Matsumura. Menit ke-88, Kakang Rudianto dimasukkan Persib untuk gantikan Rezaldi Hehanusa. Menit ke-90, ketegangan kembali terjadi dari para pemain kedua kesebelasan setelah Deddy Kusnandar terjatuh di lapangan tengah. Para pemain Persija pun mencoba mengangkat dado dengan paksa, karena menilai sang pemain mencoba mengulur waktu. Hingga wasit meniup panjang tanda berakhirnya 5 menit waktu tambahan babak kedua, skor 2-1 tetap bertahan bagi kemenangan Persib. Dengan kemenangan ini, kekecewaan Bobotoh terbayar tuntas, karena tidak diperkenankan hadir langsung untuk menonton pertandingan tersebut. Freds Butuan ukir sejarah bersama Malut United, promosi ke Liga 1 musim depan. Mantan gelandang Persib Bandung, Freds Butuan, menjadi bagian sejarah Malut United. Tim asal Maluku Utara itu memastikan mendapat promosi ke Liga 1 musim depan, setelah menjalani laga leg kedua perebutan posisi ketiga Liga 2 2023/2024, melawan Persiraja Banda Aceh. Bermain di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 Malut United menang 3-2. Pada laga itu, skor 1-1 bertahan dalam 90 menit. Persiraja unggul dulu melalui Zikri Ferdiansyah pada menit 32. Freds Butuan menyamakan kedudukan pada menit 45. Pemain yang meninggalkan Persib Bandung pada transfer tengah musim Liga 1 2023/24 itu, mampu menjalankan tugasnya sebagai eksekutor tendangan penalti. Selanjutnya, hingga pertandingan dalam waktu normal selesai, tak ada gol tambahan. Agregat tetap 1-1, karena laga leg pertama di kandang Persiraja berakhir 0-0. Tidak ada aturan gol tandang, membuat pertandingan berlanjut pada babak tambahan waktu. Persiraja kembali unggul lebih dulu lewat gol Ramadan pada menit ke-91. Malut United menyamakan kedudukan pada menit ke-104 lewat sepakan keras Dev Mustain, dan skor imbang 2-2. Namun, keberuntungan buat Malut United datang, setelah bencana bagi Persiraja datang dengan dimulai dari kartu merah yang didapat oleh Devri Rizky menit ke-105. Pada menit 115, Jose Wilson memastikan kemenangan Malut United.
Kemenangan 3-2 atas Persiraja Banda Aceh, membuat Malut United melengkapi 3 tim yang lolos ke Liga 1 musim depan. Sebelumnya, ada Semen Padang dan PSBS Biak yang lebih dulu memastikan promosi setelah melangkah ke final. PSBS akhirnya menjadi juara Liga 2 musim ini, setelah mengalahkan Semen Padang. Setelah menang 3-0 di kandang, PSBS juga menang dengan skor yang sama di Stadion H. Agus Salim, Padang, Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024 malam. Nick Kuipers komentari Timnas Indonesia yang banyak pemain naturalisasi dari Belanda. 3 calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Ragnar Oratmangun, Tom Haye dan Maarten Paes sebentar lagi mendapatkan paspor Indonesia. Kehadiran banyaknya pemain naturalisasi keturunan Belanda Indonesia, ini pun menarik perhatian pemain asing Persib, Nick Kuipers. Nick Kuipers sudah 5 tahun berada di Indonesia, meski sudah lama, pemain asal Belanda ini pun ternyata masih memiliki koneksi dengan para pemain naturalisasi tersebut. Timnas Indonesia banyak memanggil pemain dari Eropa, bahkan dari Belanda. Saya tidak tahu kenapa, kata Nick Kuipers di Geraha Persib, Kota Bandung, Jumat tanggal 8 Maret tahun 2024 kemarin. Saya memang tidak banyak memainkan pertandingan bersama dengan mereka, tapi ada beberapa dari mereka yang sempat bermain bersama dan saya rasa mereka pemain yang bagus, kata Nick. Nick mengakui banyaknya pemain keturunan bergabung dengan Timnas Indonesia ini tentu akan mengalami adaptasi khususnya dalam permainan. Hal ini karena perbedaan gaya bermain di Eropa dan di Asia sehingga akan ada beberapa hal yang baru akan mereka temui di Indonesia. Tentu saja, seperti yang tadi saya katakan, tidak mudah masuk ke liga di Asia terutama untuk tim nasional, kata Nick. Dengan status mereka sebagai pemain naturalisasi, tentu ada ekspektasi besar termasuk bagaimana mengangkat permainan timnas Indonesia. Jadi saya harap, mereka bisa meningkatkan level permainan tim nasional dan bisa merasa percaya diri, kata Nick. Diharapkan mereka bisa melakukan banyak hal yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Menurut saya penting bagi mereka mendatangkan pemain ini, kata Nick. "99% peluang Persib menang lagi lawan klub urutan buncit." Setelah meraih kemenangan dramatis atas Persija Jakarta, Persib Bandung berpeluang meraih kemenangan lagi di laga pekan ke-29 Liga 1 2023/2024. Pada laga berikutnya, Persib Bandung akan bertandang ke markas Persikabo 1973, Jumat tanggal 15 Maret tahun 2024 mendatang. Kali ini Persikabo 1973 memakai Stadion Iwayan Dipta, Gianyar, Bali, sebagai markas sementara. Meskipun berlaga di kandang lawan, peluang Persib tetap besar, karena Persikabo 1973 saat ini masih terbenam di dasar klasemen dengan 17 poin. Hari ini Persib Bandung berhasil mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1 pada pekan ke-28 Liga 1 2023/2024, di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, Sabtu tanggal 9 Maret tahun 2024.